Jumpa lagi bersama saya Denis Diatama dari Divisi Rantai Pasok dan Logistik. Kali ini kita akan membahas terkait GoDigi series ke-7 yang temanya yaitu lindungi data, lindungi diri. Nah, maksud dari lindungi data, lindungi diri itu merupakan bahwa keamanan digital akan data pribadi kita maupun data yang harus kita jaga itu bukan hanya sekedar dari urusan orang IT, melainkan materi ini menegaskan bahwa konsekuensinya jika kita tidak menjaga data pribadi kita bisa dapat menerima konsekuensi seperti biaya finansial, seperti denda regulasi, pemulihan data, sehingga kehilangan pendapatan pun bisa terjadi. Lalu operasional terganggu juga, dan reputasi turun, bahkan bisa berimbas pada jabatan ataupun posisi kita. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya jelas, serangan biasanya masuk lewat vulnerability, atau yaitu kelemahan yang memungkinkan penyerang berhasil menjalankan serangannya. Ini muncul dari 3 sisi ya, seperti adanya people, proses, dan teknologi. Jadi people-nya di sini kuncinya adalah kita butuhnya adanya edukasi dan kesadaran seperti pelatihan anti-phishing, simulasi insiden. Lalu pada sisi prosesnya, organisasi butuh SOP terhadap jika adanya insiden yang terjadi. Lalu kebijakan penggunaan perangkat serta manajemen akses dan hak istimewa. Di sisi teknologi, kontrol seperti firewall, antivirus, enkripsi, VPN, dan monitoring log via SIEM menjadi fondasi utama dalam mencegah terjadinya kegagalan dalam keamanan cyber. Nah, kita tahu bahwa dalam setiap kegagalan dalam keamanan cyber itu ada yang disebut dengan ancaman atau threat, di mana yang paling sering terjadi itu adalah seperti human hacking atau social engineering. Jadi threat ini menyerang atau memanipulasi manusia agar mau menyerahkan informasi rahasianya, memanfaatkan emosi dan rasa percaya. Seperti bentuknya itu phishing tradisional yang menggunakan dari via SMS, phishing via telepon, hingga menargetkan eksekutif untuk mendorong transfer data atau membocorkan informasi sensitif. Nah, selain dari luar, threat juga bisa terjadi di dalam atau insider threat, yaitu orang dalam yang punya atau pernah punya akses sah yang bisa berisiko karena lalai, tidak sengaja, terkompromi, atau memang berniat jahat. Nah, karena itu tindakan praktis kita dalam mengurangi atau menghindari dari threat tersebut adalah selalu waspada akan konten atau teks berupa link ataupun yang mencurigakan menurut kita, sehingga kita tidak segera mengkliknya. Lalu di level organisasi juga mengarah pada perlunya fungsi seperti SOC untuk mencegah, mendeteksi, menganalisis, merespon, dan melaporkan insiden sekaligus mengejar efisiensi dan kepatuhan regulasi. Intinya, keamanan cyber itu kombinasi kebiasaan individu plus proses yang disiplin serta teknologi yang memantau dan merespon. Kalau 3 hal ini jalan, risiko bisa ditekan dan operasional tetap aman serta andal.